Salam guru penggerak, saya Susiana Martina Rismauli. Berikut adalah paparan koneksi antar materi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Kutipan dari Bob Tabler. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Menurut saya, kaitan kutipan tersebut dengan pembelajaran modul 3.1, dilema etika yang dialami seorang guru yaitu menyelesaikan materi sesuai dengan tujuan kurikulum atau mengutamakan pencapaian kompetensi yang membentuk karakter murid. Nilai atau prinsip yang dianut untuk mengambil suatu keputusan yaitu yang berpihak pada murid untuk mewujudkan budaya positif yang berdampak baik bagi lingkungan kita. Kontribusi sebagai seorang pemimpin pembelajaran yaitu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, saya menjawab dengan 3 bagian. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana masing-masing adalah pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin hendaknya memberikan teladan, membangun kerukunan murid, dan mendorong kolaborasi. Berikutnya menjawab pertanyaan pemantik kedua dan ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu dilandasi dengan adanya rasa keadilan dan rasa tanggung jawab. Sedangkan kaitan pengambilan keputusan dengan proses coaching, yaitu mengeksplorasi kemampuan coach dalam mengambil keputusan yang bijak. Melalui proses coaching, seorang coach dapat membantu mengeksplorasi kebutuhan yang berpihak pada murid sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menanggapi pertanyaan pemantik keempat tentang kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, yaitu seorang guru harus memiliki kesadaran diri yang baik, menunjukkan integritas dan tanggung jawab, juga kesadaran sosial. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra bukan saingan. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyikapi tindakan positif. Tantangan akan timbul jika komunikasi tidak lancar dan tidak ada keterbukaan dengan lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, dibutuhkan suatu kejelian dalam analisanya. Akankah menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking? Selanjutnya, agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid kita. Setelah memahami ketiganya, kita akan menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada muridnya. Karena keputusan seorang pemimpin dijadikan sebagai pedoman dan menjadi sebuah jalan bagi masa depan murid-muridnya. Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memahami karakteristik murid yang sangat berdiferensiasi, baik dari sisi sosial maupun sisi emosionalnya. Seorang pendidik juga harus memahami filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Pemahaman yang dapat saya ambil dari modul 3.1 yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan yaitu ketika menemukan kasus dilema etika, maka perlu melakukan investigasi opsi trilema. Dilema etika yang pernah saya alami yaitu pada saat masa pandemi saya dituntut harus memberikan nilai yang memuaskan kepada siswa yang jarang mengerjakan tugas, sementara dia sudah duduk di kelas 6. Dilema etika tersebut mengguncang hati nurani saya, tapi kemudian setelah mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa anak-anak berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung mengambil prinsip N-based thinking dan rule-based thinking. Mempelajari materi modul 3.1 sangat penting. Saya mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan bila menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar bukan atas dasar emosi sesaat. Selain itu, materi ini sangat penting bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran karena dengan memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan, saya lebih mampu bersikap bijaksana menemui permasalahan baik kasus dilema etika maupun bujukan moral.
Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 3.1. Saya Susiana Martina Rismauli, salam guru penggerak.